Baik, di sini saya akan menyampaikan batasan atau pengertian dan konsep taksonomi hierarki, tujuan menurut pakar ahli dan kebijakan pemerintah. Diawali dari Kemendikbud terlebih dahulu. Taksonomi pendidikan menurut Kemendikbud disebut dengan taksonomi pembelajaran merdeka yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i. Taksonomi ini memiliki level kecerdasan otak, yaitu menyediakan pemahaman, hafalan, dan keterampilan praktis. Lalu dari hati itu menyediakan keterampilan emosional, dari tangan itu menyediakan keterampilan psikomotorik, dan taksonomi ini digunakan untuk membantu guru dan instruktur mengembangkan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan jelas, serta mengukur kinerja siswa. Lalu taksonomi menurut Benjamin S. Bloom, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, tesen yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah suatu sistem pengelompokan pembelajaran sesuai kemampuan. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, juga dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Lalu, konsep taksonomi yang dikembangkan oleh Bloom itu dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom dengan tim pengembangnya adalah seorang psikolog di bagian pendidikan, serta pada tahun yang sama di 1956 terciptalah karya Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain. Lalu tujuan pendidikan itu di situ kita bagi menjadi kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan belajar yang komprehensif yang dapat digunakan dalam proses belajar dan perilaku sehari-hari. Di slide selanjutnya, Ra. Di ranah kognitif, tujuan pendidikan dalam ranah kognitif ini berorientasi pada kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan ini adalah untuk lanjut. Tujuan taksonomi secara kognitif, afektif, dan psikomotor adalah untuk mengembangkan kemampuan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan perilaku sehari-hari. Di ranah kognitif, tujuannya itu adalah berorientasi pada kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, dan penentuan atau penawaran. Dan tujuannya itu membangun kemampuan intelektual yang dapat digunakan dalam proses belajar, seperti memahami konsep, analisis, dan evaluasi. Lalu di ranah afektif, tujuan pendidikannya itu adalah berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati. Tujuannya itu untuk membangun sikap yang baik seperti toleransi, jujur, amanah, serta mandiri yang dapat membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar dan memiliki hubungan pertemanan yang baik. Lalu di ranah terakhir yaitu ranah psikomotorik, tujuannya adalah berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Tujuan ini untuk membangun kemampuan fisik yang dapat digunakan dalam proses belajar, seperti kemampuan keterampilan motorik dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, dan keterampilan yang kompleks. Semua ranah ini dibedakan menjadi tingkatan yang lebih spesifik yang dapat digunakan sebagai kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil kegiatan mereka. Mungkin cukup dari saya, kita lanjutkan kepada materi kedua, yaitu Febi. Putri Febianti. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep capaian pembelajaran menurut Kemendikbud, Kemenag, dan beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kemendikbud,
Menurut Kemendikbud tersendiri, itu capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik pada akhir setiap fase pembelajaran. Kalau dijabarkan definisi capaian pembelajaran menurut Kemendikbud ini, yang pertama, kompetensi pembelajaran mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan atau dimiliki oleh siswa pada suatu pembelajaran. Ini tuh bisa berupa kemampuan dalam suatu bidang, pemahaman konsep, atau sikap positif terhadap pembelajaran. Selanjutnya, menurut Kemendikbud tersendiri, capaian pembelajaran ini fokus pada akhir studi. Jadi, si CP ini menekankan pada tujuan akhir dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga, si CP ini menurut Kemendikbud itu pendekatan berpusat pada siswa, dan konsep ini menekankan pada siswa itu pendidikan harus berfokus pada kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan siswa. Oke, selanjutnya menurut Kementerian Agama. Capaian pembelajaran menurut Kementerian Agama itu sejalan dengan definisi umum yang telah kita bahas sebelumnya atau menurut Kemendikbud. Yang pertama itu menurut Kementerian Agama, CP itu merupakan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran, dan ini tuh berarti bahwa capaian pembelajaran adalah tujuan akhir atau hasil yang ingin dicapai setelah siswa mengikuti proses pembelajaran. Ini tuh bisa berupa memahami konsep, mengembangkan keterampilan baru, atau juga mengubah sikap atau pandangan. Dan selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan ini tuh bisa berupa fakta, informasi, dan pemahaman yang yang telah diketahui siswa. Misalnya tuh kayak dalam pembelajaran sejarah, mungkin bisa mencakup pemahaman tentang peristiwa sejarah di Indonesia, misalkan kayak gitu. Dan selanjutnya ada keterampilan. Ini masih di definisi CP menurut Kemenag. Keterampilan ini tuh kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalkan seorang siswa bisa melakukan seorang siswa bisa menulis dengan rapi, atau seorang siswa bisa memainkan alat musik, atau juga seorang siswa bisa berpikir kritis terhadap suatu hal. Oke. Dan yang terakhir, menurut Kemenag, capaian pembelajaran ini merupakan sikap, dan ini tuh adalah cara seseorang berpikir atau merasa tentang sesuatu. Kalau misalkan dalam konteks pendidikan, sikap ini bisa mencakup nilai, etika, dan pandangan tentang objek yang diminati atau dipelajari oleh siswa. Oke, selanjutnya ada menurut ahli, menurut Deving. Menurut Deving itu capaian pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang dipelajari, dilakukan sebagai hasil dari pengalaman belajar. Oke, kalau misalkan dijabarin kayak gini. Menurut Deving, si CP ini merupakan perilaku yang dapat diamati. Ini tuh berarti bahwa kalau capaian pembelajaran itu harus spesifik dan dapat diamati. Misalkan, siswa tuh bukan hanya mengerti tentang apa sih konsep matematika, tapi siswa juga harus bisa menerapkan rumus matematikanya juga gitu, dan harus bisa menerapkan kapan itu harus dipakai. Dan selanjutnya ada dapat diukur. Dapat diukur ini tuh berarti capaian pembelajaran harus dapat diukur. Artinya ada cara untuk menentukan apa si siswa tuh udah mencapai nggak sih ke tujuan pembelajarannya itu atau tujuan tersebut. Misalkan ya kayak gini, ada tes, kuis, atau project gitu. Nah, si tes, kuis, dan project ini tuh bisa digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran siswa. Dan yang terakhir tuh ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran ini tuh mencakup 3 area ini, dan pengetahuan merujuk pada informasi yang tadi telah disebutkan, informasi atau fakta yang diketahui siswa, atau keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir, sikap itu merujuk pada nilai, sikap, dan pandangan yang diperoleh atau dikembangkan oleh siswa. Oke. Dan yang terakhir, definisi capaian pembelajaran menurut National Institute for Learning Outcome Assessment atau NILOA.
kata Nilo ini hasil pembelajaran adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian pembelajaran yang signifikan dan esensial oleh peserta didik yang dapat ditunjukkan dengan jelas pada akhir suatu kursus atau program. Kalau misalkan dijabarin kayak gini, kata Niloa, yang pertama capaian pembelajaran itu pembelajaran yang signifikan dan esensial. Jadi hasil pembelajaran ini tuh harus esensial bagi peserta didik. Ini tuh berarti bahwa siswa telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dan bermanfaat. Yang kedua, menurut Niloa, capaian pembelajaran itu dapat didemonstrasikan dengan dengan baik. Pencapaian pembelajaran harus dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan dengan jelas. Ini bisa melalui tes, proyek, presentasi, atau kinerja praktis yang menunjukkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap pembelajaran. Yang terakhir, kata Niloa, capaian pembelajaran itu harus bermakna, dapat diukur, dan terhubung dengan tujuan lembaga. Jadi hasil pembelajaran itu harus punya makna yang jelas, kata Niloa itu, dan dapat diukur secara objektif dari dua sisi. Selain itu, hasil pembelajaran juga harus terkait dengan tujuan yang lebih luas, dari lembaga pendidikan sehingga mencerminkan visi dan misi dari si institusi tersebut gitu. Oke, jadi dengan demikian hasil pembelajaran itu adalah gambaran konkret dari apa yang peserta didik capai setelah menyelesaikan suatu program atau pembelajaran dengan menekankan pada demonstrasi yang jelas dan berkaitan dengan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Oke, next slide. Selanjutnya ada konsep capaian pembelajaran menurut Kemendikbud tersendiri itu. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Oke, jadi pemerintah di sini tuh dalam konsep capaian pembelajaran tuh hanya menetapkan tujuan akhir per fasenya dan waktu tempuhnya. Tentang strategi dan cara itu balik lagi ke institusinya gitu. Agar bisa menentukan strategi yang sesuai, katanya kita sebagai pendidik perlu tahu titik awal keberangkatan peserta didik. Oke, jadi kompetensi pembelajaran CP adalah kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan peserta didik yang dikuasai pada setiap tahap pendidikan. Ini tuh mencakup berbagai aspek pembelajaran mulai dari pengetahuan akademis hingga keterampilan sosial dan sikap positif. Selanjutnya, disebutkan di konsep setiap fase pendidikan itu CP harus dicapai pada setiap fase pendidikan dimulai dari fase fondasi PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah. Ini tuh menunjukkan bahwa progresivitas dalam pencapaian kompetensi pembelajaran tentang perkembangan peserta didik. Selanjutnya, konsep menurut Kemendikbud juga CP ini harus ada tujuan akhir dan waktu tempuh. Seperti yang tadi telah disebutkan, pemerintah tuh udah menetapkan tujuan akhir dan fase pendidikan beserta waktu yang diperlukan kan. Ini tuh untuk memberikan arah dan standar yang jelas gitu untuk si institusinya. Yang selanjutnya keleluasaan bagi sebuah atau satuan pendidikan. Meskipun akhir tujuan CP itu telah ditetapkan, satuan pendidikan itu memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi, cara, dan jalur pendidikan yang sesuai untuk mencapai CP tersebut. Dan yang terakhir ada titik awal keberangkatan peserta didik. Kita sebagai pendidik tuh harus tahu nih, harus memahami titik awal kemampuan dan pengetahuan peserta didik tuh dari mana gitu sebelum merancang strategi pembelajaran. Dengan mengetahui titik awal ini, pendidik itu dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan efektif untuk mencapai CP yang ditetapkan. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan, CP merupakan panduan yang penting dalam pendidikan untuk memastikan bahwa peserta didik
udah mencapai kompetensi pembelajaran yang ditetapkan pada setiap fase pendidikan, sambil memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menetapkan tujuan tersebut. Oke, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Feby atas penjelasannya. Lalu penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ara. Rahman Nurazidah. Silakan. Terima kasih Nurul. Di sini saya akan menjelaskan peta konten implementasi kurikulum mereka dalam capaian pembelajaran fase A, B, C, D, dan E. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka atau yang dikenal sebagai kurikulum 2022 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Jadi kurikulum ini resmi diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan Kemendikbud Ristek RI. Dan tujuannya dari kurikulum ini adalah untuk mengoptimalkan penyebaran pendidikan di Indonesia melalui pembelajaran intrakurikuler yang beragam, implementasi kurikulum merdeka, menekankan pada pembelajaran yang nyaman, mandiri, aktif, berkarakter, bermakna, dan merdeka. Guru memiliki kebebasan menentukan materi pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Kemudian memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang harus dikuasai